Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran ekonomi di kelas 12 IPS. Selamat pagi anak-anakku, masih semangat ya? Oke, hari ini kita melanjutkan materi selanjutnya pada pelajaran ekonomi, yaitu kemarin kalian sudah mengetahui tentang konsep dasar akuntansi, tentang sistem informasi akuntansi. Nah, saya mohon kerjasamanya, kalian simak video penjelasan saya ini dengan seksama, dengan teliti, dengan tekun, dengan baik, agar kalian dapat memahami tentang materi persamaan dasar akuntansi. Modul ini nanti tetap akan saya upload di kelas online kita. Nanti bisa kalian download dan kalian catat di buku kalian masing-masing. Sekarang Bu Ulfa terangkan dulu ya. Jadi kita akan mulai menuju ke siklus akuntansi, yaitu yang pertama adalah persamaan dasar akuntansi. Pada bab sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, sekarang kita itu belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, prosesnya itu sama seperti kayak timbangan. Kalau timbangan itu kan harus kanan kirinya biasanya harus sama berat ya. Nah, pada rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Jadi yang namanya aktiva itu adalah harta, yang namanya pasiva itu adalah utang ditambah modal. Nah, Bu Ulfa yakin dengan istilah harta, utang, modal ini kalian bukan baru mendengar istilah ini, tapi kalian sudah pernah mendengarnya ya, harta perusahaan, utang ya, siapa tahu kalian sudah pernah punya utang ya, bahkan juga modal. Nah, persamaan dasar akuntansi itu tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan secara langsung dengan harta, utang, dan modal saja. Persamaan dasar akuntansi juga dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh transaksi pendapatan, beban, maupun prive terhadap akun-akun harta, utang, dan modal. Sebelum kalian membuat persamaan dasar akuntansi, sebenarnya ini kan kita nanti akan menggarisin ya untuk dimasukkan ke kolom-kolom. Tapi sekarang kita latihan menganalisis transaksi terlebih dahulu. Lah, untuk cara mengetahui bisa menganalisis transaksi, kamu harus tahu nama-nama akun dulu, pengelompokan akun. Nah, nanti ini kalian bisa baca sendiri ya, akun itu apa. Nah, ini akun itu dibedakan menjadi akun real dan akun nominal. Jadi akun itu ada 5 ya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di mana harta itu dibagi menjadi harta lancar, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Sedangkan utang itu ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Di dalam modal ada yang namanya akun prive ya. Pendapatan itu hasil yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Beban ya, beban itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi akun tadi ada berapa? Ada 5. HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ini nggak boleh dibalik-balik. Harta selalu di nomor 1, utang selalu di nomor 2, modal di nomor 3, pendapatan 4, dan beban itu di nomor 5. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Sekarang harta itu dibedakan menjadi harta lancar dan harta tetap. Harta itu masuk dalam akun real. Harta lancar itu apa? Namanya aja lancar, itu mudah. Harta yang mudah dicairkan, diuangkan. Nah, macam-macamnya. Yang pertama ada kas, piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka. Kas, saya rasa kalian tidak asing dengan istilah kas ya, karena di kelas itu kalian kan membayar kas setiap harinya atau seminggu sekali. Nah, apa itu kas? Kas itu adalah uang tunai, cash on hand, uang kalian, uang perusahaan, uang yang ada di tangan, uang yang ada di dompet, uang tunai yang ada di perusahaan ya, itu namanya kas. Dan piutang itu adalah tagihan atas penjualan barang dan jasa kepada pelanggan. Kamu jangan terbalik-balik antara piutang dan
utang. Rata-rata anak-anak itu kebalik-balik antara piutang dan utang. Kalau piutang itu tagihan ya, kalau utang itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Jadi misalnya Bu Ulfa pinjam uang kepada Bu Desi. Berarti Bu Desi punya apa ke Bu Ulfa? Bu Desi punya piutang. Karena Bu Ulfa yang pinjam, berarti Bu Desi itu memiliki tagihan kepada Bu Ulfa. Berarti Bu Desi punya piutang kepada Bu Ulfa. Nah, perlengkapan. Perlengkapan itu barang habis pakai. Seperti bolpoin, kertas, tinta, ya. Apalagi ya tip X. Itu yang ketika dipakai terus, maka lama-kelamaan akan habis. Kemudian beban dibayar di muka. Ketika kita membayar iklan dibayar di muka, untuk 1 tahun itu kita namanya masuk di kolom harta lancar. Atau kita membayar uang sewa, itu kita masuknya harta lancar. Kemudian di harta tetap ada gedung, peralatan, dan kendaraan. Gedung berarti bangunan perusahaan. Peralatan, tadi kamu harus bisa membedakan peralatan dan perlengkapan. Peralatan itu adalah alat yang digunakan untuk proses-proses produksi, misalnya jasa laundry. Kita kan mau ngomongin perusahaan jasa, berarti misalnya untuk mendukung proses-proses produksi ada mesin laundrynya, mesin cuci, beli laptop, beli LCD itu namanya peralatan. Tapi kalau barang habis pakai namanya perlengkapan. Nah, biasanya perusahaan juga punya sebuah kendaraan ya, itu transportasi yang dimiliki perusahaan. Nah, ini ada harta tidak berwujud adalah aset yang dimiliki perusahaan tetapi tidak memiliki nilai ekonomis, ya tidak berwujud. Ada hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan hak merek. Hak paten biasanya kamu itu punya brand dan itu kamu hak patenkan, hak ciptakan. Franchise itu adalah waralaba ya, usaha waralaba, goodwill, nama baik. Nah, sekarang utang sudah tahu ya, utang itu apa? Utang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar. Modal adalah kekayaan perusahaan. Nah, istilah yang baru untuk kalian adalah prive atau prive ya, tulisannya prive. Prive itu jika kamu mengambil uang tunai, uangnya perusahaan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan. Misalnya kamu mengambil uang perusahaan untuk membeli kuota berarti dan kuotanya itu untuk kepentingan kamu pribadi berarti itu namanya prive. Sekarang aku nominal ada 2, pendapatan dan beban. Sudah tahulah pendapatan itu adalah hasil yang kita terima ketika kita menjualkan suatu barang atau jasa atau penerimaan ya. Tapi nama akunnya adalah pendapatan. Jangan kamu ganti sebagai penerimaan. Dan akun yang kelima adalah beban. Banyak banget ya, beban itu biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nanti kalian baca sendiri dan ditulis di buku. Nah, sekarang kita latihan menganalisis transaksi keuangan ke dalam proses persamaan dasar akuntansi. Saya besarkan. Sebenarnya ini tuh nanti soalnya itu berupa transaksi. Misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari ada 30 transaksi. Transaksi itu harus kalian catat di persamaan dasar akuntansi. Nah, nanti minggu depan kita latihan memasukkan transaksi ke dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Sekarang kalian latihan menganalisis dulu. Yang pertama tentang penyetoran modal. Contoh, Pak Purba membuka sebuah perusahaan laundry dengan modal awal berupa uang tunai 30 juta dan peralatan 500.000. Nah, modal itu kan sesuatu yang dimiliki perusahaan, baik itu peralatan, perlengkapan, maupun uang tunai. Berarti kas tadi itu adalah uang tunai. Dia itu nyetor berupa uang tunai. Berarti kita perusahaannya jadi punya kas. Kasnya bertambah 30 juta dan peralatannya bertambah 500.000. Uang tunai dan peralatan tadi itu kan namanya modal. Berarti modalnya juga bertambah 30 juta 500. Sekarang menganalisis transaksi dulu ya. Nanti saya terangkan harus posisi seimbangnya itu seperti apa itu nanti minggu depan kalau sudah masuk ke kolom-kolom dan tabel-tabel. Oke. Nah,
Ketika kamu menganalisis transaksi, posisikan dirimu itu adalah si perusahaan. Jadi kamu jangan mikir saya ini siapa. Nah, kamu itu adalah yang akan mencatat perusahaan. Berarti kamu adalah si perusahaan. Tadi nyetorin uang, berarti kamu jadi punya uang. Perusahaannya jadi punya uang. Jadi punya uang 30 juta, punya peralatan 500.000. Berarti modalnya 30 juta 500. Ya, transaksi yang kedua, pembayaran sewa. Contohnya, dibayar sewa gedung 4 juta secara tunai. Nah, kita analisis perusahaannya tadi uangnya buat bayar sewa gedung, berarti uangnya bertambah apa berkurang? Berkurang. Kalau uangnya berkurang, berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang sebesar berapa tadi buat bayar gedung? 4 juta. Nah, tadi untuk membayar apa? Membayar sewa. Berarti kamu kan jadi punya sewa, ya. Sehingga sewa dibayar di muka bertambah 4 juta. Lanjut, transaksi selanjutnya pembelian peralatan secara tunai. Nah, dibeli peralatan. Ini ada printer dan laptop. Nah, karena printer dan laptop itu bukan perlengkapan ya. Untuk menunjang administrasi kantor sebesar 5 juta. Berarti analisisnya adalah kasnya berkurang 5 juta karena uangnya tadi itu sudah buat beli printer dan laptop. Harganya 5 juta, berarti perusahaan mengeluarkan uang buat beli printer dan laptop. Mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang. Karena sudah beli printer dan laptop, jadi perusahaan punya peralatan sebesar 5 juta. Kita lanjut, transaksi keempat, yaitu ketika membeli peralatan secara kredit. Kamu harus tahu ya, arti kredit itu apa. Kredit itu adalah utang, jadi perusahaan itu belum membayar. Kita sebagai perusahaan itu mau beli peralatan, tapi belinya itu utang. Berarti gimana? Uangnya, kasnya berkurang apa bertambah? Nah, tidak ada pengaruh kas karena di sini belinya secara kredit bukan secara kontan. Kita lihat, dibeli peralatan secara kredit 2 juta. Berarti perusahaan punya peralatan. Peralatan bertambah 2 juta. Tadi kan belum bayar, berarti perusahaan punya utang. Utangnya bertambah 2 juta. Next. Yang kelima, pembelian perlengkapan secara tunai. Sama seperti tadi. Karena membeli perlengkapan, contohnya buku dan pulpen, kan secara tunai. Berarti uang perusahaan sudah berkurang. Uang tadi apa uang? Nama akunnya kas, berarti kasnya berkurang 50.000. Perlengkapan, kan perusahaan jadi punya perlengkapan. Perlengkapannya bertambah 50.000. Lanjut, pembelian perlengkapan secara kredit. Namanya saja secara kredit, berarti tidak berpengaruhi terhadap kas. Langsung seperti tadi, perusahaan jadi punya perlengkapan 50.000 dan perusahaan juga punya utang bertambah 50.000. Tahu ya bedanya ketika secara tunai dan secara kredit? Oke. Yang ketujuh, penerimaan pendapatan secara tunai. Kamu tadi sudah tahu apa itu pendapatan. Pendapatan kan semua yang kita terima karena kita sudah mengeluarkan jasa. Nah, diterima, ini bunyi transaksinya ini. Diterima pendapatan jasa laundry dari pelanggan dengan bukti kwitansi. Kalau kwitansi berarti kan tunai sebesar 200.000. Maka analisisnya kita itu laundry ya, tadi Pak Purba namanya ya, Purba Laundry itu sudah memberikan jasa, sudah mencucikan pakaiannya pelanggan. Akhirnya pelanggan itu membayar. Nah, pelanggan itu membayar berarti kepada perusahaan, berarti perusahaan uangnya nambah apa berkurang?
bertambah. Berarti karena perusahaan mendapatkan pendapatan, maka kasnya bertambah, modalnya bertambah sebesar 200.000. Nomor 8, penerimaan pendapatan secara kredit. Nah, kredit tunai. Kita lihat bedanya. Diterima pendapatan jasa laundry dari pelanggan, buktinya faktur. Faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit, berarti utang, belum bayar. Kalau kayak gini yang utang pelanggan atau perusahaannya? Kalau seperti ini, berarti yang utang adalah pelanggan. Pelanggan utang, berarti kita punya apa ke pelanggan namanya tadi? Contohnya Bu Ulfa sama Bu Desi. Piutang, tagihan, ya. Sini bayar, kamu kan kemarin sudah saya kasih laundry, tetapi kamu katanya dompetnya ketinggalan, jadi saya mencatatnya sebagai piutang. Nah, piutangnya bertambah 500.000, modalnya nanti ketika sudah dibayar akan bertambah 500.000. Transaksi 9 tentang utang bank. Dalam perjalanan sebuah perusahaan, pasti ada yang namanya hutang. Jadi perusahaan itu akan meminjam uang kepada bank. Nah, untuk menambah modal perusahaannya, Pak Purba meminjam uang di bank sebesar 2 juta. Maka, analisis yang terjadi adalah karena kita dipinjamin, kita itu perusahaan ya, karena Pak Purba tadi dipinjamin uang oleh bank, maka uangnya perusahaan bertambah, berarti kasnya bertambah 2 juta. Tadi kan udah dipinjamin. Nah, karena kasnya bertambah, tadi hasil dari pinjam di bank, berarti utang banknya bertambah 2 juta. Transaksi yang ke-10, pembayaran utang. Pembayaran utang, ya, betul. Dibayar utang kepada CV Sejahtera 100.000. Kita dahulu punya hutang kepada CV Sejahtera, besarnya 100.000. Maka karena uang kita buat bayar hutang, berarti kas perusahaan berkurang 100.000. Utangnya juga berkurang karena sudah dibayar sebesar 100.000. Next, pembayaran beban. Bunyi transaksinya adalah dibayar gaji karyawan 1.800.000. Nah, tadi perusahaannya Pak Purba, laundrynya sudah berdiri selama 1 bulan. Akhirnya Pak Purba punya kewajiban untuk membayar gaji karyawannya. Karena uangnya perusahaan sudah buat bayar gaji, maka uang tunainya berkurang apa tadi? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang, otomatis modalnya juga berkurang. Transaksi 12 adalah pengambilan prive. Prive tadi apa? Pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contoh, Pak Purba mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Maka analisis yang terjadi, kasnya berkurang 1 juta dan modalnya berkurang 1 juta. Sekian dulu pembelajaran hari ini tentang menganalisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini kita belum mencatat ke dalam kolom-kolom persamaan dasar akuntansi ya. Jadi sekarang ini kita pelan-pelan dulu latihan menganalisis transaksinya. Kalau kalian nggak bisa menganalisis, otomatis kalian juga nanti tidak bisa mencatat di persamaan dasar akuntansinya. Oke, silahkan kamu pelajari lagi, catat di buku kalian. Modul ini tetap akan saya upload di kelas online dan silakan kamu dicatat di bukumu dan bisa di video ini diputar berulang-ulang untuk agar kalian tambah paham. Jika belum paham, boleh japri ke WA saya, sebutkan nama dan nomornya. Terima kasih, stay healthy and tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.